Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru Eksis, bersama Pak Adi. Pada video kali ini kita akan membahas materi statistika dengan sub pokok bahasan menentukan ukuran letak data. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam proses belajar di rumah. Selamat menyaksikan. Sahabat guru Eksis, materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah materi statistika dengan sub pokok bahasan ukuran letak data. Kompetensi dasar pengetahuan, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kompetensi dasar keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ukuran letak data. Ukuran letak data, materi yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama kuartil, Q, desil, D, persentil, P. Ayo kita bahas satu persatu. Kuartil untuk data tunggal. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, akan didapatkan 3 pembatas yang disebut dengan kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2 yang disebut juga dengan median, dan kuartil atas adalah Q3. Apabila median Q2 suatu kumpulan data sudah ditemukan, Q1 terletak di antara nilai data terkecil X-min dengan Q2, sedangkan Q3 terletak di antara Q2 dengan nilai data terbesar X-max. Ini kalau kita ilustrasikan X-min, Q1, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan X-maksimum. Nilai kuartil ke I dari suatu data dapat ditentukan dengan rumus berikut. QI sama dengan nilai data ke I dikali N tambah 1 dibagi 4, dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan N sama dengan banyak data. Jika nilai I dikali N tambah 1 bagi 4 bukan bilangan bulat, nilai Q1 ditentukan dengan menggunakan interpolasi linear sebagai berikut. Misalkan Q1 terletak di antara nilai data ke N, Xn, dan nilai data ke N tambah 1 atau Xn tambah 1, maka Xi sama dengan Xn ditambah D dikali Xn tambah 1 dikurang Xn, dengan D adalah nilai desimalnya. Untuk data berkelompok, nilai kuartil dari data berkelompok berukuran N dirumuskan sebagai berikut. QI sama dengan LI ditambah 1/4 N dikurang FK QI dibagi FQI dikali P. LI sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I, FK QI frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, FQI frekuensi kelas kuartil ke I, N banyak data, P panjang kelas, I sama dengan 1, 2, 3. Pada data berkelompok, kelas kuartil ke I adalah kelas interval yang memuat nilai data ke I dikali N dibagi 4. Contoh soal. Perhatikan tabel berikut. Data dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok dengan frekuensi kelompok 1, 2, kelompok 2, 3, kelompok 3, 3, kelompok 4, 6, kelompok 5, 4, dan kelompok 6, 2. Tentukan kuartil bawah data di atas. Jawaban data untuk kuartil bawah kelas Q1 banyak data sama dengan 20. Ini kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Ini sama dengan 20. Jadi banyak data N sama dengan 20. Kuartil bawah sama dengan Q1. Q1 itu nilai data ke I dikali N bagi 4. N nya 20. Jadi 1 kali 20 bagi 4. 20 bagi 4 nilai data ke 5. Ini 2. 2 tambah 3 5. Jadi data kelima ada di kelas kedua. Maka kita tentukan ini sebagai kelas QI atau kelas kuartil bawah.
Kemudian kita cari data kelima di kelas interval 50 sampai 54. LI nya artinya 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. FKQI 2, FQI nya 3, panjang kelas 5, 54,5 dikurang 49,5, hasilnya 5. Masukkan ke rumus QI sama dengan LI ditambah 1/4N dikurang FKQI dibagi FQI kali P. LI tadi 49,5, 1/4N hasilnya tadi 5, FKQI 2 dibagi FQI nya 3, panjang kelas 5. 49, 5 dikurang 23, 3 kali 5, 15 dibagi 3, 5. 49,5 tambah 5, 54,5. Jadi nilai kuartil tengah ada 54,5. Desil untuk data tunggal. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Nilai desil ke I atau DI dirumuskan sebagai berikut. DI sama dengan nilai data ke I dibagi 10 dikali N tambah 1. I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. N sama dengan banyak data. Data berkelompok. Untuk data berkelompok, nilai desil ke I, DI, dari data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. DI sama dengan LI ditambah 1/10 kali N dikurang FK DI dibagi FDI kali P. LI tepi bawah kelas desil ke I, FKDI frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, FDI frekuensi kelas desil ke I, P panjang kelas, N banyak data, I 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Pada data berkelompok, kelas desil ke I adalah kelas interval yang memuat nilai data ke I dikali N bagi 10. Contoh soal, diketahui data berikut. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dalam 7 kelompok. Masing-masing frekuensinya kelas pertama 1, kelas kedua 4, ketiga kelompok ketiga 8, kelompok keempat 10, kelompok kelima 9, kelompok keenam 6, kelompok ketujuh 2. Frekuensi ini nanti kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai N. Setelah kita jumlahkan, ini nilai seluruh frekuensi ini adalah 40. Jadi banyak datanya adalah 40. Tentukan nilai desil keempat data tersebut. Jawaban kita buat dalam tabel distribusi frekuensi. Data 1 sampai 15. Ini pada soal ini salah ya, 11 sampai 15, ini 1 sampai 15. Jawaban bukan 1 tapi 11 sampai 15 sama dengan data soalnya. Ini frekuensinya sama FK. FK ini ada frekuensi kumulatif. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 8, 13, 13 tambah 10, 23, 23 tambah 9, 32, 32 tambah 6, 38, 38 tambah 2, 40. Sekarang kita cari kelas D4, kelas desil keempat itu berada pada kelompok yang mana? Jawab, banyak data, N sama dengan 40, letak di 4, data ke 4 bagi 10 dikali 40, 4 kali 40 160 bagi 10 16. Nilai data ke 16 terletak di interval 26 sampai 30. Ini kita lihat setelah dicari FK, data ke 16 itu berada di sini. Setelah dijumlahkan di sini 23, artinya 16 ada di kelompok atau interval 26 sampai 30. Makanya ini adalah kelas D4. L4 26 dikurang 0,5 25,5. FKD4 13, frekuensi kumulatif sebelum desil keempat 13. FD4 adalah frekuensi desil keempat 10. Panjang kelas 30,5 dikurang 25,5 5. D4 sama dengan L4 tambah 4/10 kali N dikurang FKD4 dibagi FD4 kali 10. L4 tadi 25,5, 4/10 kali N 16, FKD4 13, FD4 10 kali P 5. 25,5, 16 dikurang
13,3, 3 kali 5, 15 bagi 10, 1,5. 25,5 tambah 1,5, 27,0. Jadi nilai desil keempat adalah 27. Persentil. Untuk data tunggal, persentil merupakan nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai-nilai data diurutkan. Persentil ke I, PI dirumuskan sebagai berikut. PI sama dengan nilai data ke I dibagi 100, N tambah 1, I 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 99. N banyak data. Jika nilai I per 10 dikali N tambah 1 dan I per 100 dikali N tambah 1 bukan bilangan bulat, nilai DI dan nilai PI ditentukan menggunakan interpolasi linier. Untuk data berkelompok, nilai persentil ke I, PI dari data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. PI sama dengan LI ditambah I per 100 kali N dikurang FKPI dibagi FPI kali P. LI tepi bawah kelas persentil ke I, LKPI frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I, FPI frekuensi kelas persentil ke I, P panjang kelas, N banyak data, I 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 99. Pada data berkelompok, kelas persentil ke I adalah kelas interval yang memuat nilai data ke I kali N dibagi 100. Contoh soal, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Nilai frekuensi. Nilai ini dibagi jadi beberapa interval, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interval. Interval pertama ini 2 frekuensinya, keduanya 4, ketiga 6, keempat 12, kelima 10, keenam 4, ke-7 2. Tentukan nilai persentil ke-45 data tersebut. P45 nilai data ke-45 bagi 100 kali 40, 45 kali 40 1800 dibagi 100 18. Nilai data ke-18 letak di kelas interval 58 sampai 63. Ini kita cari frekuensi kumulatifnya 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12, 12 tambah 12 24. Jadi data ke-18 itu berada di interval 58 sampai 63. Makanya di sini kita tandai kelas persentil 45 ada di sini. Nilai data ke-18 terletak di kelas interval 58 sampai 63. L sama dengan 58 kurang 0,5 57,5, FKP 45 12, FP 45 nya 12, P 63,5 dikurang 57,5 hasilnya 6. P45 sama dengan L ditambah 45 bagi 100 kali N dikurang FKP 45 dibagi FP45 kali P. L nya 57,5, 45 bagi 100 kali N 18, FKP45 12, FP45 12 dikali panjang kelasnya 6. 57,5, 18 dikurang 12 6, 6 kali 6 36 dibagi 12 3, 57,5 ditambah 3 60,5. Jadi persentil ke-45 adalah 60,5. Terima kasih Anda telah belajar. Sahabat guru eksis, demikianlah materi kita pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.